Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Bu Nur? Sepertinya udah lama ya Bu Nur kita nggak ngobrol-ngobrol bareng. Kira-kira nih apa sih rencana Bu Nur Aini dari pertemuan kita kali ini? Alhamdulillah kabarnya ya Alhamdulillah kabarnya sehat ya Bu. sehat Bu. Ini loh Bu Tin, Ini aku loh Bu, tuh bingung ya aku tuh pas bingung mapel ya bahasa waktu Indonesia bahasa Indonesia berhubung karena di sekolah kami, karena di khususnya sekolah di kelas kami saya tuh dan Bu di ya, kelas saya tuh Bu masih ya ada satu masih orang ada yang satu belum bisa orang yang membaca belum bisa membaca dan sebagian sudah dan lancar, sebagian sudah lancar, sebagian ada yang masih sebagian ada yang terbata-bata. masih terbata-bata. Saya ngerasa bingung Saya Bu, ngerasa karena bingung di Bu, saat karena di pembelajaran saat berlangsung, pembelajaran berlangsung, anak yang sudah lancar anak yang membaca sudah lancar akan membaca ribut akan ribut dan mengganggu dan teman-temannya mengganggu yang masih belum bisa teman-temannya yang masih membaca belum bisa atau membaca yang masih atau yang terbata-bata. masih terbata-bata. Oh gitu ya Bu Nur. Jadi Ibu menginginkan murid-murid Ibu atau murid-murid di kelas Ibu itu bisa belajar secara kondusif ya Bu? Benar sekali, Bu. Sekali Jika Bu, bisa, jika ingin bisa, rasanya itu ini rasanya pembelajaran itu bisa pembelajaran berjalan dengan bisa berjalan kondusif, dengan kondusif, menyenangkan juga gitu, menyenangkan Bu. juga gitu Bu. Iya, betul sekali Bu Nur. Ternyata tujuan Bu Nur ini ingin sekali bahwasanya murid-muridnya di kelas bisa belajar secara kondusif dan nanti pasti akan berpengaruh pada hasil belajar juga ya kan Bu? Bukan begitu kan Bu? Iya, Bu. Iya Bu. Kira-kira apa Kira-kira ya kiat apa ya kiat atau cara kita atau cara agar kita anak murid agar saya anak itu murid saya bisa itu belajar dengan bisa belajar kondusif? dengan Dan kondusif bagi yang dan sudah bagi bisa yang sudah atau bisa yang siap duluan apa yang itu siap juga tidak itu tidak mengganggu temannya mengganggu atau temannya pengikut di atau kelas saya, pengikut di Bu. kelas saya Bu. Oh gitu Bu. Jadi Ibu ingin metode yang lain yang bisa Ibu pakai untuk anak-anak Ibu, khususnya di kelas Ibu, agar pembelajaran Ibu menjadi tertib juga kondusif ya Bu. Iya, tepat Iya, sekali, Bu. tepat sekali Bu. Baik Bu Nur Aini, sebelum kita bicara lebih lanjut lagi, kira-kira ada nggak sih ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai nantinya jika kita buat skala 1 sampai 10? Ya pastinya ada dong, Bu. Saya selalu ingin anak murid Pastinya saya ada dong baik Bu. yang memiliki Saya selalu kemampuan ingin anak rendah, murid saya baik yang memiliki sedang, kemampuan juga rendah, tinggi, dapat sedang, belajar juga dengan tinggi, baik. dapat belajar dengan Sehingga baik. hasil belajar pun Sehingga akan baik hasil juga belajar nantinya, pun Bu. akan baik juga Jadi nantinya Bu. skalanya Jadi 8 lah, Bu. skalanya 8 lah Bu. Baik Bu Nur, kira-kira nih kesempatan apa sih yang bisa Ibu lakukan agar anak-anak murid Ibu ini bisa belajar secara kondusif dan tepat nantinya? Sepertinya begini ya, Bu Sepertinya Tin. Kita begini kan ya selama Botin, kita pendidikan selama calon guru pendidikan penggerak ini kan calon banyak guru nih penggerak ini kan mendapatkan banyak ilmu nih mendapatkan dan model ilmu pembelajaran dan baru, ya model kan, Bu? pembelajaran baru, ya kan Bu? Iya Bu, jadi kira-kira pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu coba lakukan dalam kali ini Bu? Sepertinya akan Sepertinya melakukan pembelajaran akan pembelajaran berdiferensiasi deh, Bu, kayaknya. berdiferensiasi deh Bu Atau kayaknya. pembelajaran Atau sosial pembelajaran emosional lah, sosial Bu. emosional lah Bu. Terus Bu, dari skala 1 hingga 10 nih, di mana sih posisi Bu Nur Aini dalam mencapai tujuan tersebut? Oke, Bu, saya tambah Bu, saya semangat nih. tambah semangat Jadi nih. saya naikkan nih, Bu, Jadi saya naikkan nih Bu, 8,5 kayaknya deh, Bu. 8,5 kayaknya deh Bu. Wah, mantap sekali Bu Nur Aini. Tentu untuk mencapai skala yang Ibu sampaikan tadi, pasti Ibu punya dong sesuatu atau kekuatan apa gitu. Kita kan udah banyak nih belajar dari selama kita pendidikan calon guru penggerak ini nih misalnya. Iya, Bu, betul Iya sekali. Bu, Saya betul jadi sekali. ingat nih, Saya Bu, jadi ingat nih Bu, kemungkinan saya kemungkinan saya nggak memisahkan kebutuhan belajar anak, kebutuhan belajar atau saya anak kurang atau saya pendekatan kepada kurang mereka, pendekatan kepada mereka sehingga saya sehingga belum menemukan saya belum bagaimana menemukan cara saya bagaimana cara dalam saya mengolah dalam emosi mengolah mereka. Ya kan, emosi Bu? mereka. Ya kan, Bu? Gimana menurut Ibu? Ya, gimana Bu? Menurut Ibu? Wah, menarik sekali Bu Nuraini. Kira-kira Bu, peluang pembelajaran apa sih yang akan Ibu coba kali ini?
Sepertinya sih pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional lah, Bu, yang udah kita pelajari di CGP. Oh, iya iya Bu, saya ingat. Oke Bu, semoga kegiatan Ibu nanti berjalan lancar ya Bu. Tapi Bu, sekiranya kalau ada hambatan nih, misalnya kan ada hambatan itu bagaimana Bu? Nah, itulah Bu, hambatan kan pasti ada tuh Bu ya. Tapi Bu, saya kan yakin nih, saya bisa lah Bu. Yang penting harus berusaha semaksimal mungkin. Benar sekali Bu. Jadi rencana Ibu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Sepertinya udah pas itu Bu. Jadi apa strategi Ibu untuk hal ini? Nah, yang pertama nih Bu ya, saya akan memetakan kebutuhan belajar dan menyediakan perangkat serta media ajar Bu. Jujur ya Bu ya, selama ini saya tuh mengajar hanya menggunakan RPP aja Bu. Iya Bu. Terus bagaimana ya jangka waktunya kira-kira Bu? Ya, secepatnya dong Bu, saya laksanakan nih. Udah nggak sabar lagi saya nih rasanya Bu. Pengen membandingkan penilaian dahulu sama yang akan saya rencanakan ini. Iya Bu, mantap sekali ya Bu ya. Terus bagaimana sih cara Ibu Nur Aini dalam mengatasi atau mengantisipasi nih gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan yang misalnya akan terjadi nanti Bu? Kalau gangguan sih pastinya ada ya Bu ya. Misalnya nih sarana dan prasarana seperti jaringan atau hal-hal lainnya. Namun sebelumnya saya akan antisipasinya dengan cara terlebih dahulu mendownloadnya dan mengupgrade-nya terlebih dahulu Bu. Sehingga bisa meminimalisir gangguan-gangguan tersebut Bu. Seperti itu Bu. Iya Bu, benar sekali. Mantap lah ini rencana Ibu ini ya. Baik, kalau begitu apa sih komitmen dari Bu Nur Aini terhadap rencana aksi Ibu tadi? Begini Bu ya, saya akan terus berbuat untuk perubahan ini Bu ya. Sepertinya saya harus gerak cepat nih dalam setiap modifikasi pembelajaran saya. Saya akan menyediakan pembelajaran yang bentuknya bermain atau dikaitkan dengan tren belajar zaman sekarang nih Bu. Seperti penggunaan game belajar, karena saya kan ngajar SD Bu. Oh iya Bu Nur, kalau di SD tuh kayaknya menggunakan game lebih mengasihkan ya Bu ya daripada hanya sekedar berceramah atau sejenisnya ya kan Bu. Baik Bu, dalam hal ini siapa sih yang akan membantu Bu Nur Aini dalam menjaga komitmen yang sudah Ibu buat nih? Nah, ini dia Bu. Saya akan berkolaborasi dengan yang lain juga Bu, serta warga sekolah lainnya Bu pastinya. Iya dong ya, mungkin kalau kita bekerja sendiri tentu akan mengalami banyak kesulitan lah ya Bu ya. Tapi dengan secara berkolaborasi pasti semuanya akan menjadi lebih mudah. Baik Bu Nur Aini, tanpa terasa menarik sekali ya pembicaraan kita kali ini. Kira-kira ada nggak sih Bu Nur Aini tindak lanjut dari rencana yang sudah Ibu buat tadi? Ada nih Bu. Jadi rencana saya begini Bu. Saya akan membentuk tombel yang juga apa ya Bu ya, agar berjalan visi dan misi sekolahannya tentunya. Oke Bu Nur, semoga tercapai ya yang Ibu Nur Aini inginkan dan terus semangat, teruslah melakukan perubahan yang baik-baik itu dari hal yang paling kecil sekalipun, namun harus konsisten dan tetap tentunya continue ya kan Bu? Ya, baik Bu. Terima kasih banyak Ibu telah memberikan solusi dari permasalahan saya. Dan Ibu telah menyediakan waktu untuk mendengarkan dan mencarikan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu ya. Luar Oke Bu. biasa. Sukses terus ya buat kita Bu. Amin.